Berikut beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk membuat perasaan lebih tenang, terutama saat sedang merasa gelisah, cemas, atau tertekan. 1. Tarik napas dalam-dalam. Ambil napas dalam-dalam lewat hidung selama 4 detik. Tahan napas 4 detik. Buang lewat mulut perlahan selama 6-8 detik. Ulangi 4-5 kali. Teknik ini membantu sistem saraf parasimpatik bekerja, yang membuat tubuh lebih rileks. 2. Tulis apa yang kamu rasakan. Kadang pikiran kita terasa penuh karena semua hal bercampur di kepala. Menuliskannya di jurnal bisa membantu kamu melihat masalah dari sudut pandang yang lebih tenang dan objektif. Berada di alam, ruang terbuka. Berjalan kaki di taman melihat pepohonan, atau mendengarkan suara alam bisa mengurangi stres dan menenangkan pikiran secara alami. 4. Dengarkan musik yang menenangkan. Musik instrumental, suara alam, atau lagu dengan ritme lambat bisa bantu menstabilkan suasana hati. Bicara dengan seseorang, bercerita pada teman, keluarga, atau terapis bisa membuat beban terasa lebih ringan. Kadang yang kamu butuhkan hanya didengarkan. 6. Batasi paparan media sosial berita. Informasi berlebihan bisa memicu kecemasan. Luangkan waktu untuk puasa media agar pikiran lebih jernih. Berlatih mindfulness, meditasi, untuk fokus pada saat ini, bukan masa lalu atau masa depan, bisa sangat menenangkan. Kamu bisa mulai dengan aplikasi seperti Headspace atau Insight Timer. Tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang tidur bisa memperburuk suasana hati. Pastikan kamu tidur cukup dan coba tidur pada waktu yang teratur. Kalau kamu mau, aku juga bisa bantu buatkan latihan pernapasan singkat atau latihan meditasi ringan. Mau coba? Tentu, Leo. Mengenali diri sendiri atau kesadaran diri adalah langkah penting untuk hidup lebih tenang, fokus, dan autentik. Ini tentang memahami siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu rasakan, pikirkan, butuhkan, serta bagaimana kamu merespons dunia di sekitarmu. Apa itu kesadaran diri? Kesadaran diri adalah kemampuan untuk menyadari emosi, pikiran, dan reaksi diri sendiri. Memahami nilai dan tujuan hidupmu, mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi, menyadari dampak dirimu terhadap orang lain. Mengapa kesadaran diri penting? Membantu membuat keputusan yang lebih tepat, menurunkan stres karena kamu paham apa yang kamu butuhkan, meningkatkan hubungan karena kamu lebih sadar cara berkomunikasi, mempercepat pertumbuhan pribadi karena kamu tahu apa yang perlu diubah. Cara meningkatkan kesadaran diri. 1. Refleksi diri harian, luangkan waktu 5-10 menit setiap malam untuk merenung. Apa yang aku rasakan hari ini? Apa yang berjalan baik, tidak baik? Kenapa aku bereaksi seperti itu? Gunakan jurnal untuk menulis pikiran dan perasaanmu. Perhatikan emosi saat ini. Saat kamu merasa marah, takut, cemas, atau senang, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri, apa yang sebenarnya aku rasakan? Kenapa aku merasa begini? Ini melatihmu untuk tidak reaktif, tapi responsif. Digi, minta umpan balik dari orang lain. Kadang kita tidak menyadari sikap atau kebiasaan kita sampai orang lain memberitahu. Tanyakan dengan terbuka. Menurutmu aku cenderung seperti apa dalam situasi sulit? Dengarkan tanpa membela diri. 4. Kenali pola dan pemicu diri. Apakah kamu sering kesal saat diabaikan? Cemas saat dinilai orang lain? Sadari pola emosi atau reaksi tertentu agar kamu bisa mengelolanya, bukan dikendalikan oleh mereka. 5. Meditasi atau mindfulness. Berlatih hadir di saat ini bisa bantu kamu mengamati pikiran dan perasaan tanpa menghakimi. Fokus pada napas, biarkan pikiran datang dan pergi tanpa terpaku pada satu hal. 6. Tentukan nilai-nilai inti pribadi. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang paling penting dalam hidupku? Misal, kejujuran, kebebasan, kasih sayang. Apakah aku hidup sesuai dengan nilai itu? Hidup yang sejalan dengan nilai diri terasa lebih damai dan terarah. Mengenali pola dan pemicu diri adalah bagian penting dari kesadaran diri yang membantumu lebih paham mengapa kamu merasa atau bertindak dengan cara tertentu, terutama dalam situasi sulit atau saat emosi sedang kuat. Apa itu pola dan pemicu? Pola adalah kebiasaan emosional atau reaksi yang terulang dalam situasi tertentu. Contohnya, selalu diam atau menarik diri. Saat konflik, merasa tidak cukup baik setiap kali melihat keberhasilan orang lain. Menunda pekerjaan ketika merasa cemas.
Pemicu adalah situasi, kata, tindakan orang lain, atau kenangan yang memicu reaksi emosional otomatis dalam dirimu. Contoh, ditegur di depan umum langsung merasa malu atau marah, tidak dibalas pesan merasa diabaikan atau tidak penting. Mengapa ini penting? Kalau kamu tahu pola dan pemicu dirimu, kamu bisa menghentikan reaksi impulsif, memilih respon yang lebih sehat dan dewasa, menghindari sikap menyabotase diri, menjaga hubungan tetap baik. Cara mengenali pola reaksi emosional yang kuat. Setiap kali yang kamu merasa marah tiba-tiba, sangat kecewa, sedih tanpa alasan jelas. Coba jawab pertanyaan ini. Apa yang terjadi sebelumnya? Siapa yang terlibat? Apa yang aku pikirkan dan rasakan? Apa reaksi fisik atau tindakan spontan yang muncul? Simpan ini dalam jurnal. Polanya akan mulai terlihat setelah beberapa waktu. 2. Perhatikan situasi yang terulang. Tanya dirimu, apakah aku sering kesal dalam kondisi tertentu? Apakah aku punya cara tetap menghadapi tekanan? Contoh, aku sering merasa cemas kalau ada perubahan mendadak. Aku jadi defensif saat orang menolak idenya. Tiki, amati tubuhmu. Tubuh sering bereaksi sebelum pikiran sadar. Tegang di bahu, jantung berdebar, napas pendek, itu bisa jadi sinyal bahwa kamu terpicu. 4. Kenali pola lama. Beberapa pola terbentuk sejak kecil. Misalnya, kalau dulu sering diabaikan, sekarang kamu takut ditinggal. Kalau dulu selalu dituntut sempurna, sekarang kamu takut gagal. Mengenali akar emosional dari masa lalu bisa bantu mengubah pola masa kini. 5. Gunakan kalimat pengamat. Ubah aku memang begini, jadi aku perhatikan setiap kali orang mengkritik aku langsung ingin membela diri. Aku sadari, aku sering overthinking kalau tidak mendapat kepastian. Bahasa ini membuka ruang untuk berubah, bukan menyalahkan diri. Latihan singkat, jurnal pola pemicu, situasi, emosi yang muncul, pikiran otomatis, respon aku, pola atau pemicu yang terlihat that too. Ditegur atasan, malu, kesal, aku nggak cukup baik, diam. Pemicu, kritik, lain langsung. Mencatat reaksi emosional yang kuat adalah salah satu cara paling efektif untuk mengenali diri secara lebih dalam. Aktivitas ini terlihat sederhana, tapi punya dampak besar pada pengelolaan emosi, pengambilan keputusan, dan bahkan hubungan sosialmu. Apa itu mencatat reaksi emosional yang kuat? Ini berarti kamu menulis atau merefleksikan momen ketika emosi kamu sangat kuat, baik itu marah, sedih, malu, takut, kecewa, atau bahkan sangat senang. Tujuannya adalah memahami penyebabnya, bukan hanya merasakannya. Manfaat mencatat reaksi emosional yang kuat sata. Meningkatkan kesadaran diri. Saat kamu mencatat perasaan yang muncul dan situasi yang memicunya, kamu mulai bisa melihat pola pikir yang berulang, reaksi otomatis yang merugikan, hubungan antara perasaan dan tindakan. Contoh, aku sadar tiap kali merasa diabaikan, aku langsung marah tanpa alasan jelas. 2. Mengubah pola lama yang tidak sehat. Dengan catatan ini, kamu mulai mengenali pola lama seperti menyalahkan diri, menghindar, atau menyerang orang lain, reaksi emosional yang bisa diganti dengan respon yang lebih dewasa. Kalau kamu tahu kenapa, kamu bisa ubah bagaimana. Tomos 3. Membantu komunikasi yang lebih baik. Mengetahui emosimu sendiri membuat kamu lebih mudah. Menjelaskan perasaan pada orang lain tanpa menyalahkan. Menghindari ledakan emosi, mendengarkan dengan empati karena kamu paham proses emosi. 4. Meredakan emosi dengan menyalurkan secara sehat. Menulis emosi membuat pikiran tidak menahan semuanya sendiri. Emosi yang ditulis seringkali menjadi lebih terkendali dan jernih. Kamu bisa menyalurkan stres tanpa menyakiti diri atau orang lain. 5. Membantu melihat perspektif baru. Saat kamu membaca ulang catatan emosimu, kamu bisa melihat hal dari sudut pandang lain, menyadari bahwa sebagian emosi mungkin berlebihan atau tidak akurat, melatih empati terhadap dirimu sendiri. Mempercepat proses pemulihan emosional. Menulis reaksi emosional memberi ruang untuk memproses perasaan lebih cepat, sehingga kamu tidak terjebak terlalu lama dalam kesedihan, kemarahan, atau kecemasan. Contoh catatan reaksi emosional elemen. Situasi ditegur di depan teman kerja. Emosi, marah, malu, pikiran otomatis, aku dipermalukan, dia nggak menghargai aku. Reaksi diam mendendam. Aku sangat sensitif terhadap kritik di depan umum.
Ini mungkin karena pengalaman waktu kecil sering dipermalukan. Meredakan emosi dengan menyalurkan secara sehat adalah keterampilan penting agar kamu tidak meledak atau menekan emosi sampai meledak kemudian. Emosi itu tidak salah, tapi bagaimana kamu menyalurkannya yang menentukan apakah hasilnya membangun atau merusak. Mengapa emosi perlu disalurkan? Emosi yang dipendam terlalu lama bisa menjadi stres berkepanjangan, muncul dalam bentuk ledakan, sikap sinis, atau kelelahan emosional merusak hubungan dan kesehatan mental. Sebaliknya, menyalurkan emosi secara sehat membuatmu lebih tenang dan jernih berpikir, lebih terkoneksi dengan diri dan orang lain, tidak dikuasai emosi, tapi mampu mengelolanya. Cara menyalurkan emosi dengan sehat. 1. Ekspresikan melalui aktivitas kreatif. Melukis, menggambar, menulis puisi, menari, atau bermain musik bisa jadi cara kuat untuk mengalirkan emosi tanpa harus menjelaskan secara verbal. Emosi menemukan jalannya lewat ekspresi simbolik. Menulis jurnal emosi, tumpahkan semua isi pikiran tanpa sensor. Tuliskan aku marah karena, atau yang sebenarnya ingin aku katakan adalah biarkan emosi keluar lewat kata-kata. Ini membuat pikiranmu terasa lebih ringan dan emosimu lebih terkendali. Salurkan lewat gerak fisik, jalan cepat, latihan beban, meninju samsak, bukan orang, menari bebas dengan musik. Gerakan tubuh membantu mengusir energi emosi dari tubuh. 4. Bicara dengan orang yang aman. Kadang kamu hanya perlu didengar tanpa dihakimi. Curhat pada sahabat atau orang dewasa yang kamu percaya. Bisa juga ke konselor, terapis kalau emosinya sangat dalam. Suara yang didengar bisa menyembuhkan lebih dari yang kamu kira. Latihan relaksasi emosional. Meditasi napas. Mindfulness, amati emosi tanpa bereaksi. Teknik grounding, fokus pada benda-benda sekitar untuk kembali ke saat ini. Ini membantu kamu tidak tenggelam dalam emosi, tapi tetap hadir. 6. Dengarkan musik sesuai mood. Kadang musik sedih membantu kita mengalirkan kesedihan, atau musik energik untuk menyalurkan marah secara simbolis. Jangan takut merasakan. Emosi yang dialirkan tidak akan menghancurkanmu, ia justru membebaskanmu. Mengubah energi emosi menjadi tindakan positif. Misalnya, gunakan kemarahan karena ketidakadilan untuk memperjuangkan sesuatu. Gunakan rasa kecewa sebagai dorongan untuk membuat batas sehat. Emosi bisa jadi bahan bakar perubahan kalau diarahkan dengan sadar. Mengekspresikan emosi melalui aktivitas kreatif adalah cara yang sangat efektif untuk meredakan tekanan batin, mengolah perasaan yang sulit dijelaskan, dan menemukan ketenangan dari dalam. Kamu tidak perlu menjadi seniman untuk melakukannya. Yang penting adalah mengalirkan perasaan, bukan menciptakan karya sempurna. Apa itu ekspresi emosional lewat aktivitas kreatif? Ini adalah proses menuangkan emosi ke dalam bentuk visual, gerak, suara, atau tulisan. Aktivitas ini membantu kamu mengenali emosi tanpa harus memahaminya secara verbal, melepaskan tekanan batin secara aman, merasakan kelegaan dan makna dari pengalaman emosional. Manfaat utama, emosi berat seperti marah, sedih, kecewa, bisa mengalir keluar dengan lebih lembut, mengurangi overthinking, menumbuhkan rasa damai, puas, dan terkoneksi dengan diri sendiri, menjadi saluran untuk penyembuhan batin. Cara ekspresikan emosi melalui aktivitas kreatif. 1. Menulis bebas atau menulis emosional. Tulis tanpa aturan, tanpa sensor. Biarkan tanganmu menulis apapun yang muncul di pikiran. Bisa dalam bentuk puisi, surat, misal untuk orang yang pernah menyakitimu atau catatan pribadi. Contoh, aku marah karena yang aku sesali adalah. 2. Menggambar, melukis yang warna yang mencerminkan perasaanmu. Merah untuk marah, biru untuk tenang, abu-abu untuk sedih. Lukis atau coretkan saja tanpa memikirkan bentuknya. Fokus bukan pada hasil, tapi proses menuangkan isi hati. 3. Tari atau gerakan tubuh. Pasang musik yang sesuai dengan emosimu dan biarkan tubuhmu bergerak bebas. Tidak perlu koreografi, biarkan tubuh berbicara. Gerakan membebaskan emosi yang tersimpan di dalam tubuh. Main musik atau bernyanyi. Mainkan alat musik kalau bisa, atau sekadar menyanyi keras-keras di kamar. Nyanyikan lagu yang sesuai dengan suasana hatimu. Suara bisa menjadi katarsis, pelepasan emosi yang menenangkan. Kerajinan tangan. Merajut, membuat kolase, menyusun puzzle, membuat kerajinan dari kertas atau tanah liat. Aktivitas ini memberi rasa kendali dan fokus, terutama saat perasaan sedang kacau.
Tips saat melakukan aktivitas kreatif. Fokus pada proses, bukan hasil. Lakukan saat kamu merasa tertekan atau ingin memahami emosi lebih dalam. Gunakan ruang pribadi di mana kamu merasa aman dan bebas mengekspresikan diri. Setelah selesai, beri waktu untuk merefleksikan perasaanmu. Contoh refleksi setelah ekspresi kreatif. Setelah kamu selesai menulis, menggambar, atau menari, coba tanyakan, apa yang aku rasakan setelah ini? Apa yang keluar dariku saat aku menciptakan ini? Apakah ada kelegaan atau pemahaman baru? Prinsip fokus pada proses, bukan hasil, adalah salah satu kunci penting untuk mengekspresikan diri secara sehat, termasuk dalam aktivitas kreatif maupun dalam hidup secara umum. Ini tentang menikmati perjalanan, bukan mengejar kesempurnaan atau validasi dari luar. Apa maksudnya? Fokus pada proses. Artinya, kamu menaruh perhatian dan energi pada apa yang sedang kamu lakukan, bukan pada hasil akhirnya. Contoh, saat menggambar, kamu menikmati rasa kuas di tangan, warna yang kamu pilih, gerakan tanganmu, bukan khawatir apakah gambarnya bagus atau tidak. Saat menulis jurnal, kamu menuliskan apa yang kamu rasakan dengan jujur tanpa berpikir, apakah ini tulisan yang bagus. Apa yang terjadi kalau terlalu fokus pada hasil? Kamu jadi takut salah atau takut jelek. Kamu menilai diri sendiri terlalu keras. Prosesnya terasa berat dan tidak menyenangkan. Kamu jadi menunda-nunda karena merasa tidak akan cukup baik. Manfaat fokus pada proses. Mengurangi tekanan. Kamu tidak harus sempurna, kamu hanya perlu hadir dan jujur. Ini membuatmu lebih santai dan terbuka. 2. Melatih konsistensi. Kamu akan lebih rajin berlatih karena tidak cepat menyerah, hanya karena hasil belum bagus. 3. Meningkatkan mindfulness. Kamu benar-benar hadir di saat ini, bukan terjebak dalam penilaian atau harapan. Menyembuhkan emosi. Ketika kamu fokus ke proses, kamu lebih mudah terhubung ke dalam, dan itu mempercepat penyembuhan dari tekanan batin. Cara melatih fokus pada proses itu. Pilih aktivitas tanpa target, misalnya, aku mau menggambar untuk menuangkan perasaanku, bukan untuk jadi bagus. Aku mau menulis hanya untuk merasakan kelegaan, bukan untuk dibaca orang lain. Lupakan soal hasil akhir, nikmati gerakannya. 2. Gunakan kalimat afirmasi. Katakan pada diri sendiri, proses ini cukup, aku tidak perlu sempurna. Aku memberi izin untuk berekspresi sebebas mungkin. 3. Atur waktu, bukan hasil daripada berkata, aku harus selesai gambar ini. Coba, aku akan menggambar selama 15 menit dan menikmati setiap menitnya. 4. Amati perasaan saat melakukan selama proses. Perhatikan bagaimana rasanya menggambar, menulis, atau bergerak. Rasakan tekstur, warna, alur kata, alunan suara. Biarkan itu jadi pengalaman yang utuh, bukan sekadar alat untuk hasil. Rayakan keberadaanmu, bukan karyamu. Setelah selesai, jangan tanya bagus nggak ya? Tanya, apa yang aku rasakan selama melakukannya? Apa yang aku pelajari tentang diriku lewat proses ini? Mengurangi tekanan adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional, terutama di tengah tuntutan, ekspektasi, dan pikiran yang terus-menerus muncul. Tekanan, baik dari luar maupun dari diri sendiri, bisa membuat kita lelah secara mental, cemas, atau bahkan kehilangan arah. Berikut penjelasan lengkapnya. Apa itu tekanan? Tekanan emosional muncul saat kamu merasa terbebani, dituntut terlalu tinggi, atau sulit memenuhi harapan, baik dari orang lain maupun dari dirimu sendiri. Tekanan yang tidak dikelola bisa menyebabkan stres berkepanjangan, burnout, atau ledakan emosi. Cara mengurangi tekanan. 1. Turunkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Kadang tekanan berasal dari tuntutan yang tidak realistis, seperti, aku harus selalu sempurna. Aku harus menyenangkan semua orang. Ganti dengan harapan yang lebih manusiawi. Misalnya, aku akan melakukan yang terbaik, bukan harus sempurna. 2. Atur prioritas dan waktu. Tekanan sering datang karena semua hal terasa penting. Buat daftar tugas, mana yang harus dilakukan sekarang dan mana yang bisa ditunda. Gunakan teknik seperti to-do list harian atau time blocking. Fokus pada satu hal di satu waktu membantu kamu merasa lebih ringan. 3. Ambil nafas dan beri ruang. Saat kamu merasa sesak oleh tekanan, ambil 3 napas dalam-dalam dan pelan. Katakan pada diri sendiri, aku bisa pelan-pelan. Napas dalam menenangkan sistem saraf dan memberi ruang berpikir. 4. Ubah cara pandang terhadap tekanan. Alih-alih berkata, aku tertekan banget harus presentasi. Coba ganti dengan, aku merasa tegang karena ini penting bagiku. Aku bisa pelan-pelan.
Pikiran yang lebih lembut mengurangi tekanan mental. 5. Jangan ragu meminta bantuan. Bicarakan perasaanmu ke orang terpercaya. Delegasikan tugas kalau bisa. Jangan merasa harus mengatasi semuanya sendiri. Dukungan bisa mengurangi beban secara signifikan. 6. Ambil jeda aktif. Kadang tekanan bisa dikurangi hanya dengan jalan kaki 10-15 menit, mendengarkan musik, minum air hangat, dan menarik napas. Jeda bukan berarti malas, tapi mengisi ulang energi. 7. Tuliskan perasaanmu. Menulis adalah cara efektif untuk membongkar tekanan yang menggumpal di kepala. Tuliskan apa yang bikin aku tertekan sekarang. Lanjutkan dengan apa yang bisa aku kendalikan dan apa yang tidak. Pikiran yang dituliskan jadi lebih tertata, tidak lagi berputar-putar. 8. Bersikap baik pada diri sendiri. Ucapkan kata-kata yang menenangkan, seperti aku boleh lelah, aku tidak harus kuat terus. Pelan-pelan juga tidak apa-apa. Bonus, latihan mini meredakan tekanan menit. 1. Tutup mata. 2. Tarik napas dalam lewat hidung, hitung 1, 2, 3. Hembuskan pelan lewat mulut, hitung 1, 2, 4. Ulang 3, 5 kali. 5. Ucapkan dalam hati, saat ini aku hadir, aku cukup. Menurunkan ekspektasi yang terlalu tinggi adalah langkah penting untuk meredakan tekanan batin dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri. Banyak tekanan emosional muncul bukan karena situasi luar, tapi karena harapan yang tidak realistis yang kita letakkan pada diri sendiri atau orang lain. Apa maksudnya ekspektasi terlalu tinggi? Ekspektasi yang terlalu tinggi adalah harapan yang tidak realistis atau terlalu sempurna, tidak mempertimbangkan kondisi nyata dan keterbatasan manusiawi, membuat kita merasa selalu kurang, bersalah, atau gagal. Contoh, aku harus selalu kuat. Aku tidak boleh membuat kesalahan. Aku harus sukses secepat mungkin. Orang lain harus bisa memahami aku tanpa dijelaskan. Dampak ekspektasi terlalu tinggi, merasa selalu kecewa, tekanan diri berlebihan, perfeksionisme, dan takut gagal, sulit merasa puas atau bersyukur, mudah frustrasi terhadap orang lain. Cara menurunkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Sadari ekspektasi yang diam-diam kamu bawa. Tanyakan ke diri sendiri, apakah aku sedang berharap sesuatu yang terlalu ideal? Kalau orang lain berada di posisiku, apakah aku akan menuntut hal yang sama dari mereka? Sadari bahwa kamu tidak harus sempurna untuk menjadi cukup. 2. Ganti ekspektasi tinggi dengan alih-alih aku harus selalu tampil percaya diri. Ubah menjadi aku akan hadir sebaik mungkin meski aku gugup. Standar sehat, fleksibel, manusiawi. Latih penerimaan diri. Ingatkan dirimu, tidak apa-apa punya hari yang buruk, tidak semua hal harus berjalan sempurna, kamu tetap berharga meski ada kekurangan. Penerimaan bukan berarti menyerah, tapi menerima kenyataan agar bisa bergerak lebih ringan. 4. Ubah suara batin perfeksionis. Jika pikiranmu berkata, harusnya aku bisa lebih baik, coba ganti dengan aku sudah mencoba, aku manusia, bukan mesin. Latih suara batin yang ramah dan realistis. Turunkan target saat perlu. Misalnya, kalau kamu lelah, ubah target dari harus selesai semuanya menjadi cukup kerjakan 1-2 hal penting hari ini. Lebih baik konsisten dengan target kecil daripada memaksa target besar lalu kehabisan energi. 6. Berani mengungkapkan batas. Kadang ekspektasi orang lain juga membuat kita tertekan. Belajar mengatakan tidak atau aku butuh waktu. Tidak perlu merasa harus menyenangkan semua orang. Menjaga batas, menjaga kesehatan emosimu. Refleksi apa yang sebenarnya paling penting. Tanya dirimu, apa yang benar-benar ingin aku capai? Rasa damai atau pujian? Apa yang aku butuhkan sekarang, pengakuan atau istirahat? Kalimat pengganti yang lebih sehat, ekspektasi tinggi pengganti sehat. Aku tidak boleh gagal. Gagal adalah bagian dari proses. Aku harus tahu semuanya. Aku sedang belajar, dan itu cukup. Semua orang harus suka aku. Tidak semua orang harus suka aku, yang penting aku menghargai diriku sendiri. Aku harus selalu produktif. Mengganti ekspektasi yang terlalu tinggi dengan standar yang sehat adalah langkah penting untuk membangun keseimbangan emosional dan menjaga harga diri. Ini bukan berarti menurunkan kualitas hidup, tapi mengatur ulang harapan agar lebih realistis, manusiawi, dan bisa dicapai. Apa bedanya ekspektasi tinggi
versus standar sehat. Ekspektasi terlalu tinggi, standar yang sehat. Harus selalu sempurna. Aku cukup jika sudah berusaha sungguh-sungguh. Tidak boleh gagal. Gagal adalah bagian dari pertumbuhan. Semua orang harus suka aku. Aku ingin koneksi yang jujur, bukan disukai semua orang. Harus selesai semuanya sekarang. Aku bisa mencicil dan tetap berkembang. Langkah-langkah menggantinya. 1. Sadari harapan yang terlalu tinggi. Tuliskan, apa yang sering kamu tuntut dari diri sendiri? Apakah harapan itu membuatmu merasa cukup atau justru tertekan? Contoh, aku menuntut diriku selalu tenang dan tidak boleh terlihat lemah. Tanya, apakah ini manusiawi dan bisa dicapai? Coba refleksi. Apakah mungkin manusia tidak pernah salah? Apakah aku menuntut hal yang tidak aku tuntut dari orang lain? Kalau kamu tidak akan menuntut sahabatmu untuk selalu kuat, kenapa kamu menuntut itu dari dirimu? Diubah bahasa pikiran perfeksionis. Gunakan pengganti yang lebih sehat. Aku harus cepat berhasil. Aku sedang belajar dan berkembang. Aku tidak boleh salah. Kesalahan adalah bagian dari proses. Aku harus bisa semua hal. Aku boleh minta bantuan. 4. Tentukan target yang realistis dan fleksibel. Misalnya, alih-alih, aku harus olahraga 1 jam tiap hari. Ganti jadi, aku akan bergerak setiap hari, walau cuma 10 menit. Aku harus menyelesaikan semua tugas hari ini. Ganti jadi, aku akan menyelesaikan 2 hal terpenting dulu. Berikan ruang untuk gagal dan istirahat. Standar sehat itu menyadari, kamu boleh lelah, kamu boleh mengulangmu tetap berharga bahkan saat tidak berhasil. 6. Gunakan self-talk yang mendukung. Katakan hal-hal seperti, aku boleh tidak sempurna dan tetap layak dicintai. Cukup lebih baik daripada sempurna. Aku sedang belajar, bukan harus langsung bisa. Ini memperkuat self-compassion dan membangun standar internal yang sehat. Contoh nyata perubahan ekspektasi. Menurut perubahan ekspektasi telah diperbaiki. Aku harus jadi yang terbaik di tempat kerja. Aku ingin tumbuh dan berkontribusi semampuku. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan orang lain. Aku berhak jujur soal kondisiku tanpa harus malu. Aku harus langsung pulih dari luka emosional. Proses penyembuhan butuh waktu dan itu tidak apa-apa. Penutup, prinsip intinya. Standar sehat adalah standar yang menghormati batas, menghargai proses, dan mengutamakan keseimbangan. Menentukan target yang realistis dan fleksibel. Penting supaya kamu bisa maju tanpa merasa tertekan atau mudah putus asa. Target yang tepat membantu kamu tetap termotivasi dan menjaga keseimbangan antara usaha dan kenyamanan. Apa itu target realistis dan fleksibel? Realistis, target yang sesuai dengan kemampuan, waktu, dan sumber daya yang kamu punya sekarang. Fleksibel, target yang bisa disesuaikan jika keadaan berubah tanpa membuat kamu merasa gagal. Cara menentukan target yang realistis dan fleksibel. 1. Kenali kemampuan dan kondisimu saat ini. Evaluasi apa yang bisa kamu lakukan sekarang, bukan apa yang kamu harapkan bisa dilakukan di masa depan. Contoh, jika kamu baru mulai olahraga, jangan langsung targetkan 1 jam setiap hari. Mulailah dengan 10-15 menit. 2. Bagi target besar jadi langkah kecil. Jika targetmu besar dan kompleks, pecah menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Contoh, target besar, membaca 12 buku dalam setahun. Langkah kecil, membaca 1 buku per bulan, dan membaca 10-15 menit setiap hari. Tetapkan waktu yang realistis. Jangan memaksa target dengan tenggat waktu yang terlalu ketat. Sesuaikan waktu dengan aktivitas lain dan energi yang kamu miliki. Berikan ruang untuk penyesuaian. Jika kamu merasa target terlalu berat atau ada kendala, jangan ragu untuk menyesuaikan tanpa merasa gagal. Contoh, jika semula targetnya 30 menit olahraga, tapi minggu ini kamu hanya sanggup 15 menit, itu tetap kemajuan. 5. Fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Hargai setiap usaha dan kemajuan, sekecil apapun. Jangan biarkan kegagalan kecil membuatmu berhenti. 6. Dengarkan tubuh dan pikiranmu. Perhatikan tanda kelelahan atau stres, dan berikan waktu untuk istirahat. Target yang baik adalah target yang menjaga kesehatan mental dan fisikmu. Tuliskan dan review target secara berkala. Catat target dan progresmu, lalu evaluasi setiap minggu atau bulan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah target ini masih sesuai dengan kondisiku sekarang? Perlukah aku sesuaikan? Contoh target realistis dan fleksibel.
Target tidak realistis, target realistis dan fleksibel untuk backhand. Olahraga 1 jam setiap hari, olahraga 15 menit setiap hari atau minimal 3 seminggu. Menyelesaikan proyek besar dalam 1 minggu. Membagi proyek jadi bagian kecil dan menyelesaikan satu bagian setiap beberapa hari. Tidak boleh membuat kesalahan dalam presentasi. Berlatih dengan target memperbaiki satu aspek setiap kali latihan. Kalau fokus pada kemajuan bukan kesempurnaan adalah prinsip penting agar kamu bisa terus berkembang tanpa terjebak dalam rasa frustrasi atau takut gagal. Banyak orang justru berhenti atau menunda karena ingin semuanya sempurna dulu. Apa makna fokus pada kemajuan? Ini artinya kamu memberi perhatian pada setiap langkah kecil yang kamu capai, bukan pada apakah hasilnya sempurna atau belum. Bahaya terlalu fokus pada kesempurnaan, sering merasa gagal atau tidak cukup baik, menunda-nunda karena takut hasil tidak maksimal, kehilangan motivasi karena target terlalu tinggi, stres dan kelelahan emosional. Manfaat fokus pada kemajuan, meningkatkan rasa percaya diri secara bertahap, membuat proses belajar jadi lebih menyenangkan, mengurangi stres dan tekanan batin, membantu mempertahankan konsistensi dan motivasi. Cara melatih fokus pada kemajuan. 1. Rayakan setiap pencapaian kecil. Catat kemajuan yang sudah kamu buat, sekecil apapun. Contoh, aku sudah belajar 10 menit hari ini. Aku berhasil menyelesaikan 1 bab buku. 2. Bandingkan dirimu dengan diri sendiri yang kemarin. Hindari membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokus pada seberapa jauh kamu sudah berkembang dari sebelumnya. 3. Buat jurnal kemajuan. Tuliskan apa yang sudah kamu capai dan apa yang kamu pelajari. Refleksi ini membantu kamu melihat perkembangan secara nyata. Gunakan bahasa positif pada diri sendiri. Ganti kata-kata seperti aku gagal menjadi aku sudah berusaha dan belajar dari pengalaman. Ini membantu membangun mindset yang mendukung. 5. Tetapkan tujuan proses, bukan hasil akhir. Contoh, daripada aku harus jadi juara lomba, fokus pada aku akan latihan tiap hari dan nikmati prosesnya. 6. Bersabar dengan proses. Pahami bahwa perubahan dan kemajuan membutuhkan waktu. Jangan buru-buru mengharapkan hasil instan. Penutup, ingat, Leo, kemajuan kecil yang konsisten jauh lebih berarti daripada pencapaian besar yang datang sesaat tapi sulit dipertahankan. Membandingkan diri dengan diri sendiri yang kemarin punya banyak manfaat positif untuk perkembangan pribadi dan kesejahteraan emosional. Ini adalah cara sehat agar kamu tetap termotivasi tanpa terjebak dalam perasaan iri atau rendah diri. Manfaat membandingkan diri dengan diri sendiri yang kemarin. 1. Melihat perkembangan nyata. Kamu bisa melihat seberapa jauh kamu sudah maju, sekecil apapun kemajuannya. Misalnya, kamu jadi lebih sabar, lebih tenang, atau sudah belajar hal baru. 2. Meningkatkan motivasi. Dengan fokus pada progres pribadi, kamu merasa terdorong untuk terus berusaha. Karena kamu tahu setiap hari ada peningkatan sekecil apapun. 3. Mengurangi perasaan minder dan iri. Membandingkan dengan orang lain sering bikin stres dan minder. Membandingkan dengan diri sendiri membuat kamu lebih menerima dan menghargai perjalananmu sendiri. 4. Membangun rasa syukur dan kepuasan. Kamu jadi lebih mudah mensyukuri apa yang sudah dicapai. Merasa cukup dengan diri sendiri membuat hati lebih tenang dan bahagia. Membantu menetapkan tujuan yang lebih realistis. Dengan evaluasi diri secara rutin, kamu bisa sesuaikan target dan strategi agar lebih pas dengan kemampuanmu. 6. Mengembangkan kesadaran diri. Kamu belajar mengenali pola, kekuatan, dan area yang perlu diperbaiki dari dirimu sendiri. Bagaimana cara melakukannya? Setiap hari atau minggu, luangkan waktu untuk refleksi. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Apa yang sudah aku lakukan lebih baik dibanding kemarin? Catat hal-hal kecil yang membuatmu bangga. Jangan lupa memberi apresiasi pada dirimu sendiri. Mengurangi perasaan minder, kurang percaya diri, dan iri adalah langkah penting supaya kamu bisa lebih nyaman dengan diri sendiri dan fokus pada kebahagiaanmu. Perasaan ini sangat wajar, tapi kalau berlebihan bisa menghambat perkembangan dan kesejahteraanmu. Cara mengurangi perasaan minder dan iri. 1. Sadari dan terima perasaanmu. Jangan menolak atau menghakimi perasaan minder dan iri. Terima bahwa perasaan itu manusiawi dan sesekali muncul pada siapa saja. 2. Bandingkan dirimu dengan diri sendiri, bukan orang lain. Fokus pada perkembangan dan pencapaianmu sendiri.
Ingat, setiap orang punya waktu dan perjalanan yang berbeda. 3. Ubah cara pandang tentang kesuksesan orang lain. Sadari bahwa apa yang kamu lihat dari orang lain biasanya hanya sisi luar yang tampak saja. Kesuksesan orang lain tidak mengurangi nilai dirimu. 4. Latih rasa syukur. Buat daftar hal-hal yang kamu syukuri setiap hari, sekecil apapun. Rasa syukur mengalihkan fokus dari kekurangan ke hal-hal positif dalam hidupmu. 5. Gunakan self-talk positif. Ganti pikiran negatif dengan kalimat yang mendukung. Misalnya, aku unik dan punya kelebihan sendiri. Aku sedang dalam proses berkembang. 6. Tetapkan tujuan dan fokus pada kemajuan yang realistis dan fokus pada pencapaian saya. Hal ini membuatmu merasa lebih percaya diri karena kemajuan tak nyata. Kelilingi dirimu dengan dukungan positif. Habiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi. Hindari lingkungan yang membuatmu merasa rendah diri. Praktikkan mindfulness dan relaksasi. Latihan meditasi atau pernapasan membantu kamu menerima diri dan meredakan kecemasan. Menetapkan tujuan dan fokus pada kemajuan pribadi adalah kunci supaya kamu bisa berkembang dengan cara yang sehat dan berkelanjutan, tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang berlebihan. Cara menetapkan tujuan dan fokus pada kemajuan pribadi. 1. Tuliskan tujuan yang jelas dan spesifik. Hindari tujuan yang terlalu umum seperti ingin sukses. Buat tujuan yang konkret, misalnya menyelesaikan buku X dalam 1 bulan atau belajar 30 menit setiap hari. 2. Buat tujuan yang realistis dan bisa dicapai. Sesuaikan tujuan dengan kemampuan dan waktu yang kamu miliki. Jangan memaksakan diri dengan target yang terlalu tinggi yang tidak mudah frustrasi. Bagi tujuan besar jadi langkah kecil, pecah tujuan utama menjadi bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Misalnya, jika tujuanmu menjadi lebih sehat, langkah kecilnya bisa mulai dengan berjalan kaki 10 menit setiap hari. 4. Fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Nikmati setiap langkah yang kamu jalani dan hargai usaha yang sudah kamu lakukan. Ingat, kemajuan kecil yang konsisten lebih baik daripada hasil instan, tapi sulit dipertahankan. 5. Catat dan evaluasi kemajuan secara berkala. Buat jurnal atau catatan untuk melacak progresmu. Evaluasi apa yang sudah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. 6. Gunakan self-talk positif. Dorong dirimu dengan kata-kata motivasi seperti, aku sudah berusaha dengan baik hari ini atau setiap langkah membawaku lebih dekat ke tujuan. 7. Beri penghargaan untuk diri sendiri. Rayakan pencapaian, sekecil apapun. Ini membantu menjaga semangat dan motivasi. 8. Fleksibel dan ada halangan atau perubahan situasi, jago untuk menyesuaikan tujuanmu. Fleksibilitas membuat tetap bisa maju tanpa merasa gagal.